Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anda sekalian, kita sudah melakukan ujian atau ulangan harian, baik ulangan harian 1 dan ulangan harian kedua untuk KD 3.1 Matematika Wajib. Adapun soal-soal yang saya berikan di nomor 1 sampai nomor 5 itu sebenarnya sudah saya berikan di ulangan atau ujian pertama. Ya, ini ya. Ini nomor 1 sampai nomor 5 ini. Ini sudah pernah diujiankan di ujian pertama dan sudah saya berikan juga video pembahasannya. Harusnya kalau menurut logika Ananda yang mendapatkan nilai tinggi di ujian pertama, harusnya ujian keduanya nilainya tinggi juga karena nilainya soalnya sama. Tapi masih ada yang nilainya di ujian pertamanya tinggi dan di ujian keduanya menurun. Ini kemungkinan ada sesuatu lain hal atau main tebak-tebakan gitu ya. Baik, sekarang Nanda, soal nomor 1 sampai nomor 5 tidak akan saya bahas lagi. Saya langsung ke soal nomor 6, di mana soal nomor 6 sampai nomor 10 merupakan tambahan dari soal yang pernah saya berikan di ujian pertama. Soal nomor 6 sampai nomor 7 ini, nomor 10 ini menyangkut tentang pertidaksamaan nilai mutlak. Ya, kita lihat langsung pembahasan nomor 6 ya. Kita lihat soalnya, nilai-nilai X yang memenuhi pertidaksamaan harga mutlak X kurang 1 kurang dari 2 adalah, ingat pada video sebelumnya sudah kita pelajari harga mutlak A, harga mutlak X kurang dari A hanya jika X itu terletak di antara negatif A sampai A. Ya. X itu terletak dari nilai A. X itu berada di antara negatif A sampai A. Kemudian, kalau seandainya harga mutlak X lebih dari A, ini ada dua nilai. Jika X kurang dari negatif A atau X lebih dari A. Ini yang harus diingat, yang dua ini. Karena pertidaksamaan hanya modelnya lebih dari atau kurang dari. Bagaimana dengan sama dengannya? Yang ikut saja. Ya, misalnya harga mutlak X kurang dari sama dengan A. Maka X itu berada di antara mulai dari negatif A sampai A. Jadi ngikut seperti ini. Ya, begitu juga dengan harga mutlak X lebih dari atau sama dengan A. Maka X itu kurang dari negatif A atau X lebih dari atau sama dengan A. Ini perluasannya. Jadi kalau dibedakan, baik yang menggunakan sama dengan atau tidak, berarti ada 4 jenis. 4 jenis yang harus kita ingat. 1, 2, 3, 4.
kita lihat soal ini menggunakan tanda kurang dari. Berarti kita gunakan yang bagian 1. Harga mutlak X kurang 1 kurang dari 2 jika hanya jika X kurang 1 kurang dari negatif 2 ya lebih dari negatif 2 kurang dari 2. Ini dia. Oke, kita lihat ini ada negatif 1. Kita ingin tidak ada negatif 1-nya di tengah-tengah. Caranya ini ada 3 ruas. Ruas 1, ruas 2, ruas ketiga. Jadi semua ruas ditambahkan 1. Tambah 1. Kenapa? Supaya ruas tengah itu tinggal X gitu ya. Negatif 1 tambah 1 hilang. Habis ya. Kecuali X-nya. Negatif 2 ditambah 1. 2 ditambah 1. 3. Jadi jawabannya adalah E. Mudah kan? Jadi cukup mudah sekiranya. Berikutnya ini masih menggunakan yang pertama atau yang ketiga. Ini ya. Harga mutlak X per 4 tambah 6 kurang dari atau sama dengan setengah. Hanya jika X per 4 tambah 6 kurang dari, lebih dari negatif 0,5 kurang dari 0,5. Supaya tidak ada pakai koma-koma, kemudian ini 4-nya supaya bulat, kalikan 4 ya, kedua ruas. Kali 4 kedua ruas. Ini dikali 4. Ini dikali 4. Kemudian ini dikali 4. Kali 4. Setengah kali 4 berapa? 2. Negatif 2. X per 4 kali 4 X. 6 kali 4 24. Ini 2. Ingin negatif 24-nya hilang. Berarti harus kita kurangi 24. Kurangi 24. Kurangi 24. Ini tinggal negatif 2 dikurang 24, negatif 26. Ini habis. Tinggal X. Ini negatif 22. Apa jawabannya? D ya. D jawabannya. Jawabannya D. Ya. Cukup mudah sekali. Kemudian nomor 7 ya, sekarang nomor 8. Nomor 8 itu menggunakan konsep yang nomor 2 ini. Ya. Berarti harga mutlak 2 kurang X lebih dari 0 hanya jika 2 kurang X kurang dari negatif 2. Salah, bukan negatif 2. 0 ya. Kurang dari 0 atau 2 kurang X lebih dari 0. Ya, kenapa enggak negatif 0? Karena negatif 0 ya tidak ada. Yang ada negatif 1, negatif 2 ya. Kalau negatif 0 enggak ada.
ya. Jadi 0 di sini. Selesaikan yang ini dulu. Ini ditambah, oh, dikurang 2. Kurang 2. Ini kurang 2 kurang 2 habis. Tinggal negatif X. Ini tinggal negatif 2. Ini juga begitu, kurang 2 kurang 2. Ini negatif X lebih dari negatif 2. Ya. Kemudian kedua ruas yang terakhir ini dikali dengan negatif 1. Dikali negatif 1. Negatif 1 dikali negatif X kurang dari negatif 2 dikali dengan negatif 1. Negatif 1 kali negatif X ya. Negatif 2 kali 1, 2. Tandanya berubah menjadi lebih dari 2. Kenapa berubah? Logikanya begini. 1 dengan 2 mana lebih besar? Lebih besar 2 kan? Sekarang kita kali dengan negatif 1 kedua ruas. 1 kali negatif 1. Tandanya titik dulu. 2 kali negatif 1. Hasilnya negatif 1. Ini negatif 2. Sekarang dilihat mana yang lebih besar antara negatif 1 atau negatif 2. Lebih besar negatif 1 kan? Nah, makanya kalau kita mengalihkan pertidaksamaan kedua ruas dengan bilangan negatif, tandanya berubah, berbalik ya. Ini sebabnya. Oke. Ini sudah. Sekarang yang ini perlakuannya sama, masih kalikan dengan negatif 1. Ini negatif 1 X. Kemudian kurang dari 2. X-nya kurang dari 2. Oke. Kalau kita gambarkan garis bilangannya, ini 2. Dari 2 ke kiri juga ikut. Dari 2 ke kanan juga ikut. Tapi 2 tidak sama. 2 tidak ikut. Ini ke kiri enggak, ke kanan enggak. Artinya seluruh bilangan X anggota bilangan real memenuhi. Ya, kecuali 2. Berarti yang benar adalah yang mana nih? Yang benar adalah A. Seluruh bilangan X itu memenuhi, kecuali X itu 2. X tidak sama dengan 2. Nah, itu ya. Itu dia jawabannya. Bisa dipahami Anda kan? Berikutnya nomor nih. Harga mutlak 3 kurang 5X lebih dari 1 hanya jika 3 kurang 5X kurang dari negatif 1 atau 3 kurang 5X lebih dari 1. Kita selesaikan dulu ini. Kita tidak mau ada konstanta sebelah kiri. Kurang 3 di sini, kurang 3. 3 kurang 3 habis, tinggal 5X. Negatif 1 kurang negatif 4. Negatif 3 dan negatif 4. Ini juga begitu, negatif 3 dikurang 3, dikurang 3. 3 kurang 3 habis, tinggal negatif 5X lebih dari negatif
2. Sekarang kita kalikan kedua ruas dengan negatif 1/5. Ya, supaya negatif 5-nya habis. Tidak ada di sini ya. Berarti negatif 1/5 dikali 5x. Ya, tanda berubah. Berbalik karena kita mengalihkan negatif. Negatif 4 dikali negatif 1/5. Ini juga begitu. Ini kita bagi aja lah. Negatif sama nih. Negatif 1/5 berarti negatif 5x sama nih. Kita kerjakan dulu sini ya. Kerjakan dulu yang sebelah sini. Negatif positif 1/5 kali 5 x ya. Berarti di sini 4/5. Ya, yang sini langsung saja x tanda 2/5. Ya. Kalaulah kita buat garis bilangannya, ada 2/5 dengan 2/5 kemudian 5. 2/5 kita lihat 2/5 kurang dari 2/5 berarti kemudian lebih dari 4/5 ke kanan. Ini namanya x kurang dari 2/5. Ini namanya x lebih dari 4/5. Yang memenuhi adalah x kurang 2/5, x lebih dari 4/5. Jawabannya A ya. Jawabannya. Oke, kita lihat dulu, mungkin ada yang salah ini. Oh, pas ya. Oh iya, kita lanjut. Ini pertanyaan nomor terakhir. Kita selesainya ada 2 ini. Selesaikan dulu yang pertama. Ini ada 2. Yang pertama, harga mutlak 2x kurang 3 kurang dari 1. Ini pakai yang mana ya? Kita pakai yang pertama. Kurang dari 1, maka hanya jika 2 kurang 3 lebih dari negatif 1 kurang dari 1. Ini ketiga ruas tambah 3 tambah 3 ditambah 3 tambah 3 2 ya, kurang nih ini jadi habis 3. Ini 4. Sekarang kita bagi 2 dikali dengan setengah. Kenapa kali setengah? Supaya yang tengah-tengah tinggal x. Dikali setengah, 2 kali setengah ya 1. 2x kali setengah x. 4 kali setengah 2. Jawabannya adalah belum. Kita masih ada lagi persamaan yang nomor 2. Nomor 1. 2x kurang dari 3. Kemudian x ini dibagi 2 ya. Dibagi 2 atau setengah. X 3/2. 2x dikali setengah 8. 2x kali setengah x. 3 kali setengah 3/2.
Kemudian kita buatkan gambar garis bilangan. Iya, ini yang pertama 1, 2. Yang kedua 3/2 itu berada di sini. 3/2. Kalau ini ini dia yang pertama. Ini yang kedua ini nih. Ya. Kurang dari 3/2. Ya. Kemudian kita gabung. Kita beri warna lah. Beri warna. Maka daerah yang sama-sama ada di atas, ada di bawah, itulah yang menjadi arsiran. Maka kesimpulannya adalah ini. Ini bilangannya 1, kemudian di sini 3/2. Sama-sama tidak ikut ya. 1 juga nggak ikut, 3/2 juga nggak ikut. Daerah ini ditulis simbolnya X lebih dari 1 kurang dari 3/2. Jadi jawabannya adalah mana nih? Nah ini B. X itu kurang dari 1 lebih dari 1 kurang dari 3/2. Oke, baik Ananda. Inilah kira-kira jawabannya. Jenis alternatif ya. Kalau ada cara lain silakan, tidak ada masalah. Bisa kita diskusikan kalau sekiranya ada cara lain. Secara logika Ananda, kalau sudah pelajari ini, ujian sekali lagi nanti lebih baik ya. Jangan lupa dipelajari terus, cari soal yang lain. Di internet cukup banyak soal tentang ketidaksamaan harga mutlak ya. Coba dicek, cari soalnya, pelajari sendiri, kemudian kalau seandainya ada soal yang tidak paham boleh dibagi tahu saya supaya kita kerjakan sama-sama. Baik, mungkin ada nanti pertanyaan akan saya. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.